Seorang yang tiri di Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, tega mencabuli anaknya yang masih di bawah umur. Tersangka adalah Jumadi alias Jum, 42 tahun warga dusun 7 Desa Leban Jaya, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Mura, Provinsi Sumsel. Mirisnya akibat aksi bejat tersebut dilakukan Jumadi kepada anaknya sejak 2017 hingga 2022 atau dalam kurun waktu 5 tahun. Bahkan aksi itu dilakukan sudah lebih dari 20 kali. Modus tersangka adalah mengiming-imingi akan diobati dan disembuhkan penyakit yang diderita oleh korban. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos, ada Eko Mustiawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Eko. Baik, rekan Firda melaporkan langsung dari Kabupaten Musirawas bahwasanya benar pada Selasa 25 Oktober 2022 kemarin Satreskrim Polres Musirawas Polda Sumatera Selatan berhasil mengungkap kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah tirinya. Nah, untuk tersangka sendiri adalah Jumadi alias Jum, berusia 42 tahun, warga Dusun 7 Desa Leban Jaya, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musirawas. Mirisnya aksi itu sudah dilakukan tersangka kepada anaknya yang masih di bawah umur sejak tahun 2017 atau di mana korban masih berusia 13 tahun hingga terakhir aksi itu dilakukan pada Maret 2022 atau korban sudah berusia 18 tahun. Nah, dalam kurun waktu 5 tahun ini setidaknya atau kurang lebih 20 kali aksi pencabulan yang dilakukan tersangka terhadap anaknya yang masih di bawah umur. Untuk modus tersangka sendiri, ya ini ingin mengobati penyakit yang diderita korban yang mengalami benjolan di bagian kepala belakang dan mata yang mulai kabur. Dan aksi itu dilakukan tersangka bermula pada September 2017 saat korban bersama nenek yang diantar neneknya datang ke rumah tersangka untuk melakukan pengobatan alternatif dengan menggunakan ramuan-ramuan dedaunan. Nah, saat itu karena dirasa pengobatannya tidak cukup 1 hari, maka tersangka menyarankan korban bersama neneknya itu untuk menginap di rumah tersangka hingga 2 minggu terakhir. Dan saran itu pun disetujui oleh nenek korban. Dan selanjutnya sekitar pukul 1 dini hari, tersangka ini melakukan aksinya dengan mencoba masuk ke kamar korban yang saat itu korban sedang tidur. Nah, di saat itulah tersangka langsung memeluk korban dari belakang dan korban pun terkejut akhirnya terbangun. Namun takut aksinya diketahui oleh nenek korban, akhirnya tersangka ini mengancam korban dengan mengatakan tidak akan mengobati penyakitnya. Akhirnya dari situlah tersangka melampiaskan nafsu bejatnya kepada anak korban. Dan berdasarkan keterangan dari Satreskrim Polres Musirawas, untuk tempat kejadian perkara itu dilakukan di tempat yang berbeda-beda, di mana kejadian pertama itu dilakukan di rumah tersangka, kemudian kejadian kedua hingga keempat itu di kebun karet di rumah tersangka, kemudian kejadian kelima hingga 19 itu di rumah tersangka. Nah, untuk kejadian terakhir itu pada Maret 2022 itu di rumah nenek korban. Aksi itu terbongkar setelah korban yang diruqyah oleh nenek korban dan akhirnya mengaku bahwasanya sudah dilakukan pencabulan oleh tersangka. Setelah dari informasi tersebut, Satreskrim Polres Musirawas bersama unit Reskrim Polsek Muara Kelingi langsung mendatangi tersangka yang berada di rumahnya dan berhasil diamankan untuk penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya tersebut, tersangka diancam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan hukuman penjara 15 tahun penjara. Baik, demikian rekan Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Eko Mustiawan dari Sriwijaya Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Hari ini kami akan merilis ungkap kasus pencabulan atau pemerkosaan anak di bawah umur yang pelakunya mantan bapak tiri yang bekerja atau berprofesi sebagai
paranormal ya. Paranormal itu urut sama verbal. Jadi kami mendapat laporan pada tanggal 20 Oktober 2022 bahwa telah terjadi tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur dengan pelaku JM dan korban ML. Korban ML inisialnya saat ini berumur 18 tahun. Sika itu, kata yang lain. Ke dulu. Awal mulanya sama mana kau ini? Apa yang kau janji ke anak tiri kau tuh? Ngobati kalau dia sembuh. Oh, memang kau obatinya itu? Iya, Cak mana kau ngobatinya? Pakai ramu-ramu, Pakai ramuan apa tuh? daun-daunan. Oh, daun-daunan itu sejak 13 tahun ya? Ya, kurang lebih. Kurang lebih ya. Ngapa kau kok mikir sampai anak kau jadi kayak itu? Gila, Hilap. Tapi bini kau masih ada? masih Kurang berarti ya dengan bini kau tuh. pikiran kan sudah gelap. Apa sih yang buat tertarik dari anak tiri kamu itu? Ya tadinya aku tak ada pikiran model macam itu. Terus? Tapi entah kenapa pikiran aku ini kok seperti orang stres kayak itu.